yang hadir ya? Yang hadir banyak. Karena jumlah kita semua berapa ya? 25. Berarti yang hadir 2 orang. Iya, banyak. Jadi sebelum menerima kehadirannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Iya, benar. Karena sebelum membuka pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, benar. Doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Jadi kita sudah selesai berdoa seperti biasanya. Sebelum membuka pelajaran kita mulai dengan doa dan kita lanjutkan juga dengan sepotong atau berpotong ayat suci Al-Quran ya. Biar lebih afdol, biar lebih fresh yang mengajar itu dan ilmunya pun lebih berkah dia ya kan? Ya. Jadi siapa giliran siapa untuk membacakan potongan ayat suci Al-Quran? Bu Ajijah. Nah, silakan dulu anak kita Bu Ajijah untuk membacakan sepotong atau 2 potong surah ayat Al-Quran. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi sahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Shadaqallahul azim. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya, Mualimah absen dulu seperti yang Mualimah katakan tadi. Ada 2 orang yang nggak hadir ya. Kira-kira siapa tadi yang nggak hadir? Atau Mualimah absen dulu satu-satu namanya ya biar lebih jelas orang-orangnya. Aisyah Ritoma, Anissa datang? Nggak datang? Oh, berarti Anissa tadi apa keterangannya? Sakit. Jadi Anissa sakit. Anissa Lestari ada. Terus Aulia Marito ada. Aulia Jaka ada. Ayu Anissa, Epi Aprina, Emrina, Elsa, Eva, Gitaris, Iren, Jamila. Sakit ya? Berarti tadi yang nggak datang Anissa sama si Jamila sakit ya? Sakit kemana ini tadi nak? Sakit pulang? Bukan sakit di asrama dia? Jadi sakit dia pulang ya? Lanjut, Airani, Nur Ajijah, Nurlina, terus Sapna, Sri Wahyuni, Suci, Terbit, Wardah. Oke, jadi semua di sini sudah dipanggil. Ada yang merasa tidak dipanggil namanya? Ada ya? Berarti semua dipanggil, yang hadir 2, yang datang 18 orang ya? Semuanya udah pada makan kan? Sehat ya kan? Alhamdulillah. Jadi kalau memang udah makan, udah fit, sudah bisa lah kita mulai belajar hari ini. Ya, silakan Pak peralatannya, bukunya, pulpennya, paketnya, biar kita mulai pelajaran hari ini ya. Dan juga ada di sini bahan yang akan Mualimah terangkan tentang pembahasan minggu lalu. Ya, tentang pembahasan minggu lalu. Kita bahas dulu materi minggu lalu. Kita preteskan dulu ya. Kita kilas dulu
pelajaran minggu lalu, apakah ada yang masih ingat atau tidak? Coba, siapa yang masih ingat pembahasan muallimah minggu kemarin? Siapa namanya? Nurlina Syota. Apa yang kamu ingat pembahasan muallimah kemarin? Tentang kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan. Ya, coba terangkan Nina. Kalimat pernyataan adalah sebuah kalimat yang memiliki nilai logika atau kebenaran, benar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Ya benar, ternyata ingatan siapa tadi Nurlina masih ingat pembahasan yang kemarin. Tapi bukan sampai di situ saja, ada tambahan lagi pembahasan yang lain, kan? Nah, siapa lagi yang ingat, yang bisa menambahkan apa yang dibilang? Kalimat majemuk terbagi menjadi 4. Yang pertama konjungsi, yang kedua disjungsi, yang ketiga implikasi, dan yang terakhir biimplikasi. Jadi mengingat pelajaran yang lalu kita yang dikatakan si Nurlina sama siapa tadi nak? Aulia Dara. Memang betul, itulah pembahasan kita tentang kalimat pernyataan dan pembagian kalimat majemuk. Jadi untuk itu coba kalian semua, apakah betul semua ingat pelajaran yang muallimah katakan kemarin? Yang dikatakan si Nurlina tentang kalimat pernyataan apa? Coba, apa kalimat pernyataan? Apa? Terus apa lagi yang kalian ingat? Kalimat majemuk terbagi betul sekali. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu kemarin, jadi belum selesai penerangan yang muallimah. Jadi sekaranglah muallimah teruskan atau muallimah lanjutkan materi selanjutnya. Akan dibuka. Ini ada yang fokus muallimah yang akan muallimah ajarkan tentang materi logika matematika. Perhatikan. Di sini muallimah bahas logika matematika. Nanti tujuannya kalian harus tahu ya tentang pemahaman bagaimana pernyataan dalam suatu matematika. Yang kedua tujuannya ya bagaimana menentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk. Dan yang ketiga tujuannya nanti kalian harus memahami dan merumuskan pernyataan yang setara dengan pernyataan majemuk atau pernyataan yang berkuantum. Terakhir nanti kalian harus bisa menggunakan prinsip logika matematika yang berkaitan dengan pernyataan majemuk. Baik itu berkaitan dengan kalimat pernyataan yang berhubungan dengan penarikan kesimpulannya. Itu tadi. Ya, sekarang itulah tujuan muallimah. Materi selanjutnya mengenai logika matematika. Ada dikatakan di situ kalimat pernyataan. Ada dikatakan di situ kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan itu nanti terbagi atas dua. Ada kalimat terbuka, ada kalimat tertutup. Tuh, kalimat pernyataan. Terus kita lihat lagi. Ada muallimah gambarkan di sini bagian daripada skema materi kita tentang logika matematika. Tengok ada skemanya di sini muallimah tuliskan. Sini. Yang pertama sekali pembahasannya nanti ke skema gambar ini ya. Skema gambar yang ini tentang kalimat pernyataan terbagi atas kalimat majemuk, majemuk tersusun, kalimat majemuk terbagi atas 4, disjungsi, konjungsi, implikasi. Ada nanti kalimat majemuk tersusun terbagi atas 3, yaitu kalimat tautologi, kontradiksi, kalimat majemuk bersusun kontradiksi, kontingensi, hadiah. Bagian dari kalimat majemuk bersusun tadi. Terus nanti lagi setelah kita bahas tentang pernyataan majemuk, nanti kita bahas lagi tentang pernyataan kalimat penarikan
pada kalimat-kalimat pernyataan. Pernyataan. Nah, itu penarikan kesimpulannya nanti terbagi 4. Bisa kita gunakan dengan modus ponens, dengan modus tollens, dengan modus berapa bagian? 3 bagian ya, maaf, 3 bagian, yaitu dengan modus ponens, modus tollens, dan jadi itulah bagan-bagan atau skema materi yang akan Walimah bahas kali ini. Sudah. Jadi sampai di situ karena pembahasan kalimat pernyataan sudah kita bahas sebelumnya, sudah kita tahu bagaimana kalimat pernyataan itu dan bagaimana kalimat pernyataan majemuk itu. Jadi sebelum Walimah bahas ke pembagian kalimat majemuk, disjungsi, konjungsi ataupun diimplikasi, Walimah taruh dulu tugas masing-masing orang untuk membuat bagaimana yang dikatakan contoh kalimat yang dikatakan kalimat pernyataan, kalimat yang bukan pernyataan, ataupun kalimat terbuka ataupun kalimat tertutup. Silakan kalian tuliskan masing-masing tugas dari Walimah bagaimananya yang dikatakan kalimat pernyataan dan kalimat tidak pernyataan. Sebutkan contohnya masing-masing 5 ya, dan sertakan alasannya. Alasannya apa? Kalau memang itu pernyataan, alasannya apa? Kalau itu bukan pernyataan, alasannya apa? Ya, ngerti? Ngerti semua? Ada pertanyaan? Silakan dikerjakan, waktunya kurang lebih 5 menit. Silakan. Silakan. Ini masih sesi pertama ya. Nanti ada lagi latihan kedua ya. Latihan kedua nanti kita buat latihan yang kelompok. Kita bagi tugas-tugasnya masing-masing. Kalau ini latihan pribadi, ini semuanya mengerjakan. Silakan. Apa ini? Pulpen. Ya. Mana tadi pulpennya ini? Silakan. Dah. 5 menit ya. Ada 2 menit lagi. Cepat. Silakan dikerjakan. Karena materinya masih gampang, mungkin dengan waktu yang singkat cepat diselesaikan itu. Ada lagi yang mau bertanya tentang pertanyaannya?
kumpulkan? Bisa. Ya, karena waktunya sudah habis. Ya, silakan dikumpulkan. Cepat. Kumpulkan. Silakan dikerjakan. Silakan dikumpulin. Kumpul. Kumpul. Ya. Lanjut. Ya. Nih. Siapa lagi? Ada lagi. Kumpul saja. Lanjut. Kan? Ini masih mudah materinya, nggak mungkin 1 jam baru siap kan jawabnya. Sudah. Siap. Jadi ini sudah terkumpul 18 lembar jawaban dari bagian pertama. Sekarang kembali tanya. Siapa yang bisa memberikan jawaban daripada pertanyaan Molima tadi? Bisa? Cuci tangan. Siapa yang bisa? Bisa? Iya, yang kalian tulis ini contohnya sama serta alasannya. Kalau memang itu kalimat pernyataan apa alasannya kan? Kalau tidak pernyataan apa alasannya kan? Silakan. Apa bisa? Aziza bisa? Apa Aziza? Silakan Aziza. Apa yang kamu tuliskan jawaban yang ada di kertas ini? Harimau adalah hewan pemakan daging. Harimau adalah hewan pemakan daging. Itu kalimat apa? Pernyataan. Kenapa kau tahu itu kalimat pernyataan? Karena benar memakan harimau itu pemakan daging. Betul? Betul. Ya, itulah salah satu contoh kalimat pernyataan. Hewan harimau merupakan hewan pemakan daging. Betulkah harimau pemakan daging? Betul. Jadi alasannya betul. Karena dia bernilai benar karena alasannya benar. Karena kalimat pernyataan itu alasannya benar. Ada lagi yang bisa? Masih satu yang kamu buat Aisyah. Bisa kau tambahkan 2 lagi? Bisa. Apa ya? London adalah ibu kota Inggris. London adalah ibu kota Inggris. Yang Kalimat pernyataannya itu pernyataan. Kenapa? Karena London adalah ibu kota Inggris. karena kenyataannya London itu adalah ibu kotanya Inggris. Ya, itu udah 2 contoh kalimat pernyataan. Ada lagi satu lagi yang membuat yang menuliskan kalimat pernyataan. Contoh satu lagi. Siapa yang bisa? Sapna. Kalimat yang merupakan kalimat pernyataan. Apa? Silakan tuh. Matahari terbit dari sebelah timur. Matahari terbit Dari sebelah dari timur. sebelah timur. Benar? Benar. Nah, itu kebetulan kalimat yang kalian buat kalimat pernyataan yang bernilai benar. Coba dulu kalian sebutkan satu aja pun. Kalimat pernyataan itu bernilai salah. Kalimat pernyataannya dia, tapi kebenarannya salah. Siapa yang bisa menyebutkan satu contoh saja? Coba Cica. Ayam merupakan hewan berkaki 4. Ayam merupakan ayam merupakan hewan berkaki 4. Kalimat pernyataan. Pernyataan memang ayam itu memang merupakan hewan berkaki 4. Itu kalimat pernyataan. Tapi bernilai salah atau tidak? Bernilai salah. Karena kenyataannya hewan ayam itu dia berkaki 2. Itu semua yang kau sebutkan itu merupakan kalimat pernyataan, tetapi yang bernilai salah yang disebutkan si Aziza yang tadi. Tapi yang terakhir yang disebutkan si Aziza ayam tadi berkaki 2, berkaki 4 itu kalimat pernyataan, tapi yang bernilai salah. Bisa tadi menjawabnya, semua udah mengumpul. Jadi siapa yang bisa menjawab yang bukan kalimat pernyataan? Cuci tangan. Siapa? Aulia lagi. Apa Aulia? Di mana alamatmu, Molina? Alasanmu? Alasannya karena kalimat yang belum bisa ditentukan benar apa salah. Iya. Itu bagus. Tepuk tangan dulu sama kawan kita. Jawabnya. Kalimat bukan pernyataan yang disebutkan kawan kita itu kalimat contohnya di mana? Alamatmu ada di situ kalimat bertanya. Kenapa
Kenapa dia tidak merupakan kalimat pernyataan? Karena kita belum bisa menentukan nilai kebenaran itu benar atau salah. Karena di situ ada disebutkan kalimat tanya. Ya betul. Satu lagi yang bukan pernyataan. Siapa bisa? Darwin. Kapankah kamu pulang? Kapankah kamu pulang? Masih kalimat tanya. Ya, belum bisa kita tentukan itu bukan pernyataan karena kita tidak bisa menentukan pernyataan itu benar atau salah. Ada cuma itu. Ada apa? Jagalah dirimu. Jagalah dirimu. Tanda apa itu? Kalimat apa itu? Perintah. Jadi kalimat perintah tanda tanya tidak merupakan kalimat pernyataan. Benar sekali. Jadi untuk itu sudah kita jawab sama-sama tentang soal yang sudah mau 5 kasih. Jadi nanti mau 5 nilai dan hasilnya nanti mau 5 balikannya. Ya, Mama. Jadi materi tentang kalimat pernyataan dan kalimat bukan pernyataan sudah sampai di sini. Sekarang kita lanjut ke materi pembagian kalimat majemuk tadi ya. Kalimat majemuk tadi. Di sini kalimat majemuk terbagi 4. Disjungsi, Konjungsi, implikasi, implikasi. Sekarang mau 5 tanya lagi. Di situ contoh mau 5 buat. Sekarang mau 5 tanya. Siapa yang bisa menjawab? Konjungsi, disjungsi, bagaimana pengertiannya? Terlebih lagi, silakan. Disjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan dengan kata hubung atau. Sedangkan konjungsi adalah pernyataan baru yang dibentuk dari dua pernyataan dengan kata hubung benar. Bagus, bagus. Jadi itu tadi pengertian disjungsi dan konjungsi. Ya, kalau konjungsi dia menggunakan kata hubung apa? Disjungsi menggunakan kata hubung apa? Jadi dia dua penggabungan kalimat yang memiliki kata hubung. Sekarang ketiga implikasi dan diimplikasi. Siapa yang bisa menjawabnya? Nur Aziza. Implikasi adalah apabila terdapat dua kalimat pernyataan P dan Q dalam bentuk pernyataan baru yang dengan kata hubung P jika Q maka memang. Dan biimplikasi adalah terdapat dua pernyataan P dan Q yang terbentuk dalam dua pernyataan yang dengan kata hubung P jika dan hanya jika Q memang. Jadi implikasi dia pergabungan dua kata kalimat majemuk dengan menggunakan kata hubung jika dan maka. Boleh jika, boleh maka. Kalau diimplikasi dia jika dan hanya jika. Kata hubungnya yang kita pakai jika dan hanya jika. Jadi ini ada contoh satu-satu tentang kalimat pernyataan majemuk disjungsi, pernyataan konjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Ya, pernyataan majemuk itu yang 4 tadi. Jadi kita harus bisa menentukan tabel kebenaran dari 4 tadi. Kita harus bisa menentukan kalimat menentukan nilai kebenaran dari 4 pernyataan majemuk tadi. Yang ada di tabel, itulah tabel kebenarannya tentang disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Itulah tabel kebenarannya ya. Jadi setelah kita buat kalimat pernyataan disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi, jadi kita harus tahu menentukan bagaimana tabel kebenarannya. Contoh di disjungsi. Pernyataan P itu simbol daripada pernyataan pertama. Pernyataan simbol P itu adalah simbol untuk mengaitkan pernyataan kalimat pertama. Kalau simbol Q dipakai untuk pernyataan kalimat kedua. Kalau tabel P dan simbol ini apa tadi? Atau. Tabel kebenarannya ada tertera di layar. Fokus
kita. Kalau benar-benar nanti disfungsinya jadi benar, benar salah jadi benar, salah benar jadi benar, salah jadi salah. Begitu juga dengan konjungsi, perhatikan bagus-bagus. Sudah? Nah, jadi itu menentukan nilai kebenarannya ya. Nah, kita lanjut ke penarikan kesimpulan. Nah, jadi setelah kita mempelajari tentang apa tadi, kalimat majemuk yang 4 tadi, jadi kita bahas lagi materi penarikan kesimpulan. Siapa yang tahu bagaimananya pembahasan penarikan kesimpulan jika dikaitkan dengan kalimat pernyataan tadi? Yang tahu? Siapa? Yaitu untuk memperoleh pengetahuan guna menulis argumentasi Penarikan kesimpulan dipakai untuk menguji argumentasi pada pernyataan kalimat majemuk. Ya, nanti terbagi lagi penarikan kesimpulan itu nanti ada di situ istilah premis, konklusi, dan argumen. Premis, konklusi, argumen. Istilah tersebut nanti Pak sendiri yang mencarinya apa istilah-istilah daripada yang 3 tadi. Terus model penarikan kesimpulan ada 3. Ada modus ponens, itulah ya skema untuk pembahasan penarikan kesimpulan. Jadi tak banyak pembahasan yang mau dimaterangkan di sini. Sekarang untuk membahas tentang materi penarikan kesimpulan yang dikaitkan dengan kalimat pernyataan majemuk tadi, terima kasih tugas kita buat di rutin kelompok untuk membahas latihan yang akan menerima tugaskan untuk kalian ya. Bagi tugasnya. Ya, menerima aku dulu tugas berkelompok. Kita ada 18 orang, mau bagi 4 kelompok. Berarti 4 kali 4, ada yang 5 ya? Ada yang 5 nanti, 2 kelompok ada yang 5 orang ya? Jadi bagi sesuai absen kita 4 per kelompok. Di sebelah sini duluan posisinya kelompok 1. Aisyah Rutoma, Anissa Lestari, sama Aulia Marito. Silakan ambil posisinya langsung. Karena waktunya udah mau habis. Silakan. Silakan. Sudah. Aulia Zahra, Ayu Anissa, Elvi, Evi, Emrina, langsung. Terus Elsa, Mawadda, Eva, Mikalis, Iren, lanjut. Terus Nur Aziza, Nina, Sabna, lanjut. Kelompok 3. 4. Kelompok 4. Suci, Elvi, Warga, Sri Wahyuni. Ya. Ini ada kertas APS yang buat berbagi. Nanti tulis jawabannya di kertas APS masing-masing ya. Nih, tulis di sini. Tulis di sini ya. Terus tulis di sini. Udah pas? 4 kelompok. Udah. Ya. Udah, lanjut. Udah ya. Nah, sekarang pertanyaan sekarang tugasnya coba kamu buat contoh daripada kalimat pernyataan dan bukan pernyataan ya. Kalimat pernyataan bentuk konjungsi, disjungsi, diimplikasi dan implikasi. Nah, baru yang kedua latihannya
Coba kamu buat rumus menentukan modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Silakan. Silakan. Ya. Udah. Udah siap? Udah bisa dikumpul? Udah berapa menit? Waktu tugasnya? 5 menit? Udah kumpulkan. Silakan dikumpul. Hanya kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Tugas yang kedua. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2, tolong silakan presentasikan hasil daripada kamu tadi. Tugas kelompok ke depan. Silakan. Contoh instruksi konjungsi saja. Contoh apa? Disjungsi. Disjungsi. Terus.
Ya. Jadi kita coba membacakan dulu ya. P sama dengan 12 adalah bilangan genap, maka pernyataannya benar. Q sama dengan 12 adalah kelipatan 4, maka pernyataannya benar. P atau Q sama dengan 12 adalah bilangan genap atau 12 adalah kelipatan 4, maka hasil pernyataannya menjadi benar. Contoh konjungsi P sama dengan 12 adalah bilangan ganjil, pernyataannya salah. Q sama dengan 12 adalah kelipatan 4, pernyataannya benar. P dan Q adalah kelipatan bilangan ganjil dan 12 adalah kelipatan 4, hasilnya benar. Ya, benar. Jadi kita hubungkan ke sini, kesimpulannya kita lihat di tabel kebenaran P atau Q, dan konjungsi juga kita hubungkan dia pernyataan P dan Q-nya di tabel kebenaran. Itu benar. Nah, selesai. Untuk kelompok 2 coba kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya, disjungsi, konjungsi, implikasi dan diimplikasi itu nanti mau nilai ya. Sekarang ke apa dulu kita? Ke tugas kelompok berikutnya tentang penarikan kesimpulan. Bagaimana merumuskan modus ponens dan silogisme. Kelompok berapa yang bisa? Kelompok 4, silakan terbit. Silakan terbit. Silakan. Menarikan kesimpulan tentang modus ponens, torens, dan silogisme. Menghapusnya itu di bawah. Jadi kalau bisa kau buat satu contohnya, boleh, ya. Bisa, kalau nggak bisa, rumuskan saja. Silakan coba tentukan rumus menentukan modus ponens, torens, dan silogisme. Silakan. Ya, gimana kalian? Tidak lepas dengan kawan yang kalian buat tadi, dengan kawan yang namanya ditugas sebelum diterangkan, dikasih tugas, sebenarnya hasilnya sudah dipelajari sebelumnya di rumah atau dibahas sebelumnya. Rumus silogisme. tuliskan satu aja contoh daripada rumus ponens atau torens atau silogisme. Satu aja buat contohnya ya, untuk menarik kesimpulan
pada ketiga metode tadi. Silogisme khawatir. Nah. Jadi silakan duduk. Perhatikan semuanya yang dikerjakan kawan kita si terbit. Rumus modus ponen ini. Coba kita baca sama-sama kan apakah betul yang dikerjakan kawannya, apakah sama dengan yang kalian kerjakan. Apa tadi nih? Premis 1 P maka Q. Premis 2 P. Nanti konklusinya jadi Q. Jadi P maka Q, premis 2P, nanti kesimpulannya jadi Q. Kalau modus tollens, premis pertama nanti jika P maka Q, premis kedua ingkaran Q, kesimpulannya jadi ingkaran P. Ya berbeda ya. Sedangkan rumus silogisme, premis pertama P maka Q, premis kedua P maka R, kesimpulannya jadi P maka R. Jadi yang ditulis kawan modus ponens, modus tollens, dan silogisme, mulai memperhatikan sudah benar. Ya sudah benar, karena ini ya itulah yang merupakan pada akar rumus untuk menentukan modus ponens, tollens, dan silogisme. Itu kan itu. Dan ada satu contoh tentang penarikan kesimpulan yang diambil dari silogisme yang diambil si terbit tadi. Tengok contoh pertama. Jika rajin belajar, maka nilai ujian benar. Jika dikaitkan ke sini, jika rajin belajar, itulah P tadi yang ini. Iya. Maka nilai ujian bagus, itulah Q-nya. Premis kedua, jika ulangan bagus, kembali dia ke P yang ini, maka ini naik kelas. Naik kelas ini kalimat baru, itulah dia pernyataan kalimat R. Nanti kesimpulannya kalimat pernyataan P ini maka jadi kalimat R ini. Nah, jadi kesimpulannya jika rajin belajar maka naik kelas. Jadi kesimpulannya jika dikaitkan dari premis rumus silogisme, ya pernyataan benar, kalimat kedua pernyataan benar, kalimat ketiga jadi benar. Jadi kesimpulannya udah sesuai dengan rumus silogisme. Jadi contoh tersebut sudah benar, sudah sah. Jadi penarikan kesimpulannya itu dianggap valid atau sah. Kalau tidak sah berarti tidak benar kesimpulannya karena dia tidak sesuai dengan rumus. Ya betul. Udah sampai di situ. Ada pertanyaan? Ada. Karena ini masih tahap tugas, hampir semuanya rata-rata sudah benar menjawab. Jadi untuk poin penilaiannya wali menilai dulu dan minggu depan untuk hasilnya ya. Iya, Mbak. Ya, sampai di sini udah ngerti? Udah. Jadi karena waktunya sudah habis, lagian untuk pergantian mesin sudah mulai berbunyi. Jadi sampai di sinilah dulu pertemuan kita. Untuk selanjutnya kita